Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Ramadan dari UPBJJ Bogor. Di sini saya akan sedikit menjelaskan praktik satuan operasi. Uh, Pendahuluan di sini berisi tentang satuan operasi merupakan konsep dasar dalam industri pengolahan pangan yang membantu menguraikan proses produksi menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan terukur. Prinsipnya itu ada satuan, dimensi, dan kesetimbangan massa yang sangat penting untuk dipahami agar proses pengolahan pangan dapat dioperasikan secara efisien. Kemudian prinsip dari kesetimbangan massa itu total berat input ke dalam suatu tahap proses atau proses keseluruhan akan sama dengan total berat dari outputnya. Di sini juga ada sedikit penjelasan prinsip dari kayak pembersihan, kemudian juga ada grading dan sortasi seperti itu. Kemudian untuk tujuan praktiknya itu memahami dan mampu menerapkan prinsip kesetimbangan massa dalam proses pengolahan pangan. Yang kedua, mampu mengaplikasikan pembersihan, pengupasan, sortasi, dan grading. Kemudian mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip satuan dan dimensi pada operasi keteknikan. Mampu mengaplikasikan proses pengecilan ukuran dan pencampuran yang tepat. Dan mampu mengaplikasikan unit operasi pada proses pengolahan pangan. Kemudian yang keenam itu mampu memahami prinsip dasar operasi perebusan dan mampu mengamati pengaruh perbedaan waktu perebusan terhadap karakteristik fisik bahan pangan. Kemudian yang selanjutnya mampu melakukan perhitungan kesetimbangan massa pada proses perebusan. Kemudian mampu menyusun diagram alir proses. Untuk alat bahan yang digunakan itu ada timbangan digital, pisau, talenan, kompor, wadah atau baskom, peniris, nyaring, stopwatch, cobek atau ulekan, kemudian ada garpu, pengukus, dan panci. Bahannya itu ada singkong, bawang putih, gula merah, gula pasir, garam, kentang, dan air bersih. Untuk satuan dimensi dan kesetimbangan massa itu di sini inputnya itu sebesar 611 gram, kemudian dilakukan pencucian menghasilkan output 598 gram. Di sini terdapat kehilangan sekitar 11 gram, kemudian juga dilakukan proses pengupasan yang dimana kehilangannya lumayan cukup besar. Di sini menghasilkan output 515 gram dan kehilangan setelah proses pengupasan itu 65 gram. Untuk rendemen itu didapat di angka 84,29 gram. Kemudian praktik pembersihan, pengupasan, sortasi dan grading ataupun pengkelasan mutu. Di sini input dari bahan itu sekitar 548 gram, kemudian melakukan proses pengupasan itu menghasilkan output 518 gram. Di sini terdapat kehilangan sekitar 30 gram. Kemudian dilakukan proses sortasi, dipisahkan bahan yang layak dan tidak layak itu mendapatkan output 439 gram dan yang tidak layaknya 79 gram. Di sini dilakukan proses grading di mana grade A itu berdasarkan ukuran yang besar dan grade B itu berdasarkan ukuran yang kecil. Untuk grade A ini mendapati berat sekitar 358 gram, untuk yang grade B ini 81 gram. Untuk hasil rendemen totalnya itu sekitar 80,11 gram itu dari hasil setelah sortasi. Di sini ada praktek pengecilan ukuran, pencampuran, dan separasi. Di sini pembuatan getuk. Untuk pembuatan getuknya itu sendiri pengecilan ukuran menggunakan alat seperti slicer dan grinder bertujuan untuk mempermudah saat pengolahan dan menghasilkan produk yang seragam.
Kemudian dilakukan pencampuran, mendistribusikan bahan secara merata, sedangkan separasi itu memisahkan bagian yang tidak diinginkan. Dalam pembuatan getuk singkong mengalami pengupasan, itu kehilangan sekitar 14 sampai 15%. Kemudian pencucian itu mengalami kehilangan 1 gram, kemudian pengukusan selama 40 menit kehilangannya itu sekitar 3 sampai 3,5%, dan pencampuran dengan menggunakan garpu dan cobek. Untuk getuk A ini sebesar 71,39% dan getuk B ini 73,41%. Getuk B ini lebih tinggi karena dia menggunakan ulekan yang lebih efektif daripada garpu. Kemudian selanjutnya praktik pemanggangan, penggorengan, perebusan, pengukusan secara sederhana. Di sini dilakukan praktik perebusan sederhana, yang dimana itu bahan perlakuan A dan perlakuan B itu 298 gram untuk perlakuan A, 299 gram untuk perlakuan B. Untuk massa air awalnya itu 1000 gram atau sekitar 1 liter. Kemudian massa air setelah pemanasan itu mengalami pengurangan. Yang perlakuan A itu 888 gram, kalau yang perlakuan B itu 741 gram. Itu karena perlakuan B itu melakukan perebusan yang lebih lama dari perlakuan A. Kemudian untuk masa produknya setelah direbus itu yang perlakuan A itu 297 gram itu mengalami penyusutan 1 gram dari bahan awal. Kalau untuk perlakuan B itu 297 gram itu mengalami penyusutan 2 gram dari bahan awal. Di sini untuk rendemennya itu sama-sama 99% ya didapatkannya. Di sini untuk pembahasannya, perebusan kentang dilakukan dengan 2 waktu yang berbeda. Untuk perlakuan A itu 5 menit, perlakuan B yang 15 menit. Massa kentang hampir tidak berubah dari 300 gram menjadi 297 gram pada kedua perlakuan dengan rendemen 99%. Namun massa air berkurang lebih banyak pada perebusan 15 menit dibandingkan dengan yang 5 menit karena evaporasi. Kentang yang direbus 5 menit memiliki tekstur yang lebih lunak dan mudah dihancurkan dibandingkan dengan kentang yang direbus selama 5 menit. Untuk dari segi warna juga lebih terlihat agak lebih pucat perebusan yang 15 menit untuk perlakuan yang kedua. Seperti itu. Kemudian ya, berikut dokumentasi selama praktek. Di sini sesi 1 itu ada singkong yang sudah dipotong dadu, kemudian sesi 2 ini grading bawang putih, kemudian sesi 3 pembuatan getuk dengan garpu dan ulekan. Selanjutnya sesi terakhir, sesi 4 itu perebusan sederhana dengan 2 perlakuan terhadap kentang. Untuk kesimpulannya itu, yang pertama, satuan dimensi dan kesetimbangan itu, praktikum ini berhasil menerapkan prinsip kesetimbangan massa dalam operasi pengolahan pangan. Rendemen itu sebesar 84,29 gram. Untuk yang kedua, pembersihan, pengupasan, sortasi, dan grading ini, praktikum ini berhasil menerapkan prinsip kesetimbangan massa dalam operasi pengolahan pangan dengan rendemen yang didapat itu sebesar 80,11 gram. Kemudian yang ketiga itu pengecilan ukuran, pencampuran, dan separasi. Itu hasil perhitungan menunjukkan rendemen getuk A sebesar 71,39 gram dan getuk B itu 73,41%. Untuk getuk B menghasilkan rendemen yang lebih optimal dengan perbedaan 2,02%. Ulekan terbukti lebih optimal dibanding dengan garpu. Kemudian yang keempat, di sini perebusan sederhana, hasil praktik selaras dengan teori dasar perebusan bahan pangan, yang menyatakan bahwa waktu pemanasan berpengaruh terhadap perubahan sifat fisik produk, seperti tekstur dan penguapan air, tetapi tidak mengurangi rendemen produk secara signifikan.
Untuk rendemen yang didapat itu masing-masing sebesar 99%. Oke, mungkin segitu dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.